Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Erima Arum Lestari, mahasiswa semester 6 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Baik, kali ini saya akan memaparkan materi yaitu mengenai gugus depan gerakan pramuka mata kuliah kepanduan yang diampu oleh Bapak Afri Mardiko Magister Pendidikan. Baik, jadi materi yang akan saya paparkan yaitu tentang administrasi gugus depan, program kerja gugus depan, pembukuan, serta surat menyurat. Materi yang pertama yaitu administrasi dalam kepramukaan atau gugus depan. Gugus depan adalah kesatuan organik dalam gerakan pramuka yang merupakan suatu wadah untuk menghimpun gerakan pramuka sebagai peserta didik, pembina pramuka, dan majelis pembimbing gugus depan. Administrasi gugus depan sendiri berarti semua perencanaan, kegiatan, dan tata cara menulis dalam lingkungan gugus depan atau gudeg. Yang kedua yaitu program kerja gugus depan. Program kerja disusun dan ditetapkan sebagai pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan dan latihan bagi pembina dan anggota kepramukaan di gugus depan. Program kerja itu sendiri terdiri dari program kerja tahunan dan program kerja mingguan. Program kerja tahunan sendiri merupakan rencana kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan atau menjadi dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam kurun waktu selama 1 tahun. Kemudian program kerja mingguan berarti memuat runtutan kegiatan yang akan dilaksanakan ketika waktu latihan rutin. Jadi dilakukan secara rutin dalam setiap pekannya. Selanjutnya yaitu pembukuan. Yang pertama terdapat buku catatan pribadi. Buku tersebut dipegang oleh ketua gugus depan dan harus selalu dimutakhirkan. Maksudnya diperbarui. Buku catatan pribadi berisi yang pertama yaitu nama lengkap atau nama panggilan, tempat dan tanggal lahir, agama, tanggal masuk menjadi anggota gerakan pramuka, sifat yang baik yang perlu dikembangkan, sifat kurang baik yang harus dikurangi atau dihilangkan, sifat kurang baik, mohon maaf yang selanjutnya yaitu kepemimpinan yang pernah dialami atau diikuti. Selanjutnya peristiwa-peristiwa penting selama menjadi peserta didik. Misalnya sebutan peristiwa pentingnya itu disebutkan tanggal dan tempatnya. Misalnya dilantik menjadi siaga mula, bantu, tata, garuda, naik golongan penggalang, dilantik menjadi penggalang, ramu, rakit, terap, garuda, dan seterusnya. Yang kesembilan, memuat observasi terhadap pribadi anggota. Kecerdasan, gotong royong, disiplin, kegembiraan, suka menolong atau membantu, loyalitas, kejujuran, inisiatif, kepribadian atau mentalitas, kreativitas, pengabdian, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kegiatan pramuka atau kegiatan lain yang pernah diikuti. Yang ke-11, penyakit atau gangguan kesehatan yang pernah dan atau diderita, mutasi anggota, dan sebagainya. Jadi itu semua dimuat dalam buku catatan pribadi. Yang kedua yaitu buku registrasi peserta didik. Buku registrasi peserta didik ini sendiri berisi nama lengkap, tentu saja nama lengkap, jenis kelamin, putra atau putri, tempat tinggal dan tanggal lahir, agama, nama orang tua wali, pekerjaan orang tua atau wali, alamat rumah, anak keberapa, dari jumlah saudara putra atau putri berapa orang, golongan darah, sekolah, bakat, hobi, hal-hal yang diperhatikan seperti kebiasaan, kesehatan, bahasa yang dikuasai, dan lain sebagainya. Selanjutnya pengalaman dalam pramuka. Jadi diisikan juga atau dimuat dalam buku registrasi peserta didik.
Bagi peserta didik penyandang cacat perlu dimasukkan jenis kecacatannya. Jadi disebutkan. Yang ke-14 lain-lain. Nah, ini contoh pembukuan. Yang pertama, buku induk. Itu merupakan contoh format dari buku induk. Bisa dilihat kolom-kolomnya. Kemudian yang selanjutnya itu ada buku perencanaan latihan mingguan. Bisa dilihat juga kolomnya terdiri dari nama, tempat dan tanggal lahir, dan sebagainya. Di situ juga dicantumkan foto dari peserta didik. Kemudian buku absen atau buku kehadiran. Dan ini selanjutnya contoh format pembukuan buku kas atau keuangan, buku kas keuangan maksudnya. Kemudian buku inventaris, jadi barang-barang apa saja yang dimiliki di situ bisa dicantumkan, dan itu format pembukaannya. Kemudian buku agenda, surat masuk atau surat keluar. Jadi setiap surat masuk atau surat keluar dicatat dan dimasukkan ke dalam buku agenda tersebut. Kemudian ada buku ekspedisi. Bisa dilihat kolomnya, ada kolom nomor surat, tanggal, perihal, tujuan, kemudian tanda tangan sebagai bukti penerimaan. Selanjutnya buku tamu. Apabila ada tamu yang berkunjung, maka harus mengisi buku tamu tersebut, dan itu merupakan contoh format pembukuan buku tamu. Kemudian buku log atau catatan peristiwa penting. Bisa dilihat ya. Selanjutnya yaitu tentang surat menyurat keluar masuk. Surat menyurat sendiri itu merupakan kegiatan pengendalian arus berita baik tulis maupun lisan yang timbul dari adanya pencatatan, pelaporan, perencanaan, atau program dan keputusan yang memungkinkan adanya permintaan penjelasan, penambahan, kekurangan, atau perubahan-perubahan. Surat menyurat sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu surat masuk, di mana semua tulisan-tulisan atau berita yang diterima dari instansi atau pihak lain yang penerimanya dipusatkan di sekretariat atau bagian lain dari yang diberi wewenang untuk tugas itu. Jadi semua surat yang berasal dari instansi atau pihak lain itu disebut dengan surat masuk. Kemudian surat keluar. Surat keluar itu merupakan semua tulisan-tulisan yang dikirimkan kepada pihak lain yang setiap konsep untuk diajukan kepada pimpinan disalurkan melalui sekretariat atau sekretaris atau pejabat yang diberi wewenang meneliti. Jadi kesimpulannya, surat keluar itu surat yang kita buat dan dikirimkan kepada instansi atau pihak lain, itu disebut dengan surat keluar. Nah, cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.